selesai, buka berkas instalasi Protege, kemudian unzip. Ini merupakan karakter DPS, karakter yang bertugas untuk memberikan damage tinggi kepada musuh. Dapat mencocokkan role karakter dengan status dari koleksi relik yang ada. Come with me, take the journey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kanabagi Group akan mempresentasikan hasil dari proyek kami untuk mata kuliah representasi pengetahuan dan penalaran, yaitu dengan tema Relics of Honkai Star Rails Unveiling the Secrets Through Ontology, How to Determine Characters Relic. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad Faisal, NPM 2076045. Di sini saya bersama dengan rekan saya, ada Rifki Alvarez dengan NPM 2076052, ada Ahmad Bisri dengan NPM 2076056, dan yang terakhir ada Muhammad Altaf dengan NPM 2076080. Baik, langsung saja untuk penjelasan yang pertama, yaitu download and installation yang akan dijelaskan oleh Muhammad Altaf. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk bagian pertama, di sini saya akan mengurutkan bagaimana cara untuk mengunduh aplikasi Protege pada Windows. Next, untuk yang pertama, kunjungi situs web resmi Protege. Kemudian, unduh versi terbaru Protege untuk Windows. Kemudian selanjutnya, setelah unduhan selesai, buka berkas instalasi Protege, kemudian unzip. Setelah itu, ikuti petunjuk yang diberikan dalam user instalasi, pilih directory instalasi yang sesuai, dan pilih komponen tambahan yang ingin dipasang. Dan yang terakhir yaitu pilih opsi untuk membuat pintasan di DevScope atau menu Start jika ingin memulai aplikasi Protege. Next. Selanjutnya, pengenalan lingkungan kerja atau tools pada aplikasi Protege. Berikut ini tools yang terdapat pada aplikasi Protege. Untuk yang pertama, yaitu menu utama. Menu utama Protege berisi berbagai opsi dan perintah untuk mengakses fitur-fitur utama dan melakukan tindakan seperti membuat ontologi baru, membuka ontologi yang ada, kemudian menyimpan ontologi, mengimpor dan mengekspor data, serta mengakses preferensi dan pengaturan Protege. Next, yaitu pembuatan kelas. Protege memungkinkan untuk membuat kelas dalam ontologi. Kelas adalah konsep umum atau kategori yang menggambarkan entitas dalam domain tertentu. Dalam Protege dapat membuat kelas baru, menambahkan subkelas dan superkelas, dan menentukan sifat dan hubungan kelas. Next. Selanjutnya, objek properti. Properti objek adalah properti yang menghubungkan individu dengan individu lain dalam ontologi. Objek properti digunakan untuk mendefinisikan hubungan antara entitas atau individu. Dalam Protege, kita dapat membuat, mengedit, dan menghubungkan properti objek dengan kelas atau individu. Next. Data properti. Data properti adalah properti yang terkait dengan nilai data atau literal. Data properti digunakan untuk memberikan informasi spesifik tentang individu atau kelas dalam bentuk nilai data seperti string, angka, tanggal, dan sebagainya. Next. Individual. Individual adalah instance atau contoh konkret dari kelas dalam ontologi. Mereka mewakili objek nyata atau konsep konkret yang berhubungan dengan ontologi. Dalam Protege, kita dapat membuat individu, mengaitkannya dengan kelas, dan menambahkan sifat individual. Next, yang terakhir, yaitu reasoner. Protege mendukung alat reasoning yang memungkinkan kita untuk menerapkan inferensi logis ke ontologi. Reasoner membantu menghasilkan kesimpulan dan memvalidasi ontologi berdasarkan definisi dan aturan yang kita tetapkan. Dalam Protege, kita dapat menggunakan reasoner seperti Pellet atau Hermit untuk melakukan inferensi dan mengeksplorasi relasi semantik dalam ontologi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Muhammad Altaf yang telah menjelaskan materi instalasi dan juga pengenalan lingkungan kerja tools. Untuk selanjutnya yaitu case study and find solution yang akan saya jelaskan. Yang pertama untuk case study, description of case study. Pada game Honkai Star Rail ini, relik adalah item yang memiliki efek set tertentu terhadap karakter yang mengenakannya.
Relic merupakan salah satu faktor terpenting pada game ini, karena relic dapat menambahkan status pada karakter. Dengan bertambahnya status tersebut, maka karakter dapat mengatasi berbagai macam musuh dengan mudah. Selanjutnya yaitu ada status pada game Honkai Star Rail, status pada karakter. Dalam game Honkai Star Rail, stats dibagi menjadi dua, yaitu stat dasar dan stat lanjutan. Stat dasar terdiri dari HP, attack, defense, dan speed. Selain stat dasar, ada stat lanjutan yang terdiri dari crit rate, crit damage, break effect, outgoing healing boost, max energy, energy regeneration rate, effect hit rate, dan effect rest. Setiap karakter memiliki fokus masing-masing terhadap stats mana yang harus diprioritaskan dan sesuai dengan kit, tipe, dan elemen karakter tersebut. Sebagai contoh, gambar di samping ini merupakan efek set relic pada karakter yang menggunakan elemen kuantum, dan tipe karakternya itu adalah DPS, yaitu karakter dengan nama Sele. Karakter ini merupakan karakter DPS, karakter yang bertugas untuk memberikan damage tinggi kepada musuh. Karena membutuhkan damage yang tinggi, maka fokus stats pada karakter tersebut adalah crit rate, attack, dan crit damage. Beda case misalkan kalau karakternya itu adalah healer. Kalau healer itu biasanya fokus statnya itu pada HP, karena scaling healnya itu biasanya dari HP. Atau misalkan tanker itu biasanya fokus statnya itu pada defense, karena semakin tinggi defense-nya maka semakin tebal karakternya. Dan relic yang sesuai itu elemennya yaitu quantum, sesuai dengan karakter si Sele ini. Oke, next. Nah, ini adalah gambar before atau after dari karakter Sele setelah menggunakan relic. Perbedaan stat yang ditampilkan dari karakter tersebut tanpa relic dan menggunakan relic itu beda jauh, karena setiap relic itu menambahkan stats dasar dan stats lanjutan pada karakternya. Dengan menggunakan relic yang sesuai, maka karakter tersebut akan dapat mengeluarkan potensinya dengan maksimal, dan output yang dihasilkan oleh karakter tersebut juga akan meningkat dengan pesat. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu solusi penyelesaian kasus yang akan disampaikan oleh Rifki Alvarez. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian solusi dari contoh kasus yang ada. Jadi solusi dari contoh kasus tersebut melibatkan penggunaan ontologi untuk membantu prosesnya. Pada ontologi yang telah dibangun, pengguna dapat mencocokkan role karakter dengan status dari koleksi relik yang ada. Lalu tujuan dari penggunaan ontologi ini adalah untuk membantu pemain dalam proses penentuan relik yang optimal untuk karakter mereka. Selanjutnya, skenario dari penerapan ontologi ini, prosesnya digambarkan melalui use case dan sequence diagram. Pada use case diagram, user mencari dan mengetahui informasi mengenai karakter dan user juga bisa melihat data relik. Lalu pada sequence diagram, user menginputkan karakter yang ingin mereka tentukan reliknya, lalu ontologi akan mengolah dan mencocokkannya dengan database. Setelah hasil didapat, hasil pencocokan tersebut akan ditampilkan kepada user. Boleh next? Nah, pengguna akhir dari ontologi ini adalah para pemain Honkai Star Rail yang masih kebingungan dalam menentukan relik untuk karakter mereka. Jadi dengan adanya ontologi ini, diharapkan pemain dapat meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara relik dengan karakter mereka. Jadi hal tersebut bisa meningkatkan performa karakter dalam pertempuran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rifki Alvarez yang telah menjelaskan materinya. Untuk materi selanjutnya dan demonstrasi aplikasi akan dijelaskan oleh Ahmad Bisri. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian implementation dan juga demonstration. Untuk implementation atau penerapan kasusnya pada protege-nya sendiri itu tidak dimasukkan kepada PowerPoint. Jadi di sini langsung kita masuk ke pada bagian protege-nya itu sendiri. Nah, jadi untuk implementation di sini atau penerapan studi kasusnya ini berupa pembuatan kelas, berupa pembuatan object properties, data properties, dan juga individuals. Yang mana ini tuh sudah dijelaskan di lingkup kerja tadi. Di sini saya akan jelaskan satu persatu
Yang pertama itu kami membuat 3 kelas. Ada karakter, pet, dan juga relics. Ini itu merupakan atau ini itu tergantung dari gamenya. Kenapa? Untuk menentukan relic ini ada 2 yang menjadi patokannya, yaitu karakter dan juga pet. Ini itu saling berhubungan kedua ini. Untuk karakter di sini itu sendiri itu terdiri dari elemen-elemen yang ada. Ada fire, ice, lightning, physical, quantum, dan wind. Untuk elemennya sendiri sebenarnya ada satu lagi yaitu imaginary. Namun karena pada Honkai Star Rails-nya itu sendiri hanya ada satu karakter yang memiliki elemen imaginary, jadi di sini kami tidak memasukkannya karena mungkin agak cukup kurang kurang efisien karena hanya satu karakter saja yang memiliki elemen imaginary. Lalu untuk pet-nya sendiri di sini ada abundance, ada destruction, ada erudition, ada harmony, ada han, ada nihility, ada preservation. Itu untuk pet. Pet ini tuh merupakan kemampuan yang dimiliki oleh si karakter. Jadi setiap karakter itu memiliki masing-masing kemampuan mereka. Misalnya seperti abundance, ini tuh karakter yang bertipe abundance ini, mereka bisa memberikan darah tambahan atau memberikan darah kepada timnya sendiri. Itu misalnya untuk tipe abundance. Lalu untuk yang terakhir ini adalah reliknya. Nah, untuk relik di sini ini tuh tidak memasukkan nama reliknya secara spesifik, tapi lebih ke universalnya. Misalnya di sini ada set attack, ada set def, ada set elemen, ada set healer, dan juga ada set support. Untuk set attack sendiri di sini tuh bisa seperti untuk menaikkan attack, pokoknya untuk menaikkan serangan dari si karakter. Untuk def ini lebih ke defense. Untuk set elemen ini lebih ke elemen yang dimiliki oleh karakter. Lalu yang untuk set healer ini merupakan set khusus untuk karakter yang bertipe abundance, karena karakter yang bertipe abundance ini itu memiliki kemampuan khusus yaitu memberikan darah kepada teammates mereka. Lalu untuk set support ini bisa seorang debuffer maupun buffer. Ini lebih ke support untuk mensupport teammate, baik itu supportnya untuk menaikkan attack tim, menaikkan seperti crit damage maupun membuat musuh menjadi lemah atau diberi debuff musuhnya. Misalnya musuhnya def-nya menjadi berkurang atau speed-nya menjadi berkurang, jadi itu keuntungan dengan menggunakan set support. Jadi untuk penggunaan relik ini itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada deskripsi persoalan kasus, untuk penggunaan set relik ini tergantung pada karakter dan juga pet-nya. Jadi seperti itu untuk di bagian kelasnya. Hanya ada 3 karakter, pet, dan juga relics. Untuk di bagian object properties ini terdiri dari buffer, damage dealer, debuffer, healer, dan tanker. Untuk buffer di sini itu domains-nya ini masuk ke karakter. Untuk range-nya itu masuk ke relics dan harmony. Kenapa? Karena untuk buffer ini itu hanya identik dengan karakter yang dengan pet-nya itu harmony. Nah, ini cocoknya dengan buffer untuk tipe yang harmony ini. Selanjutnya untuk yang damage dealer, ini tuh merupakan karakter yang dimana damage yang ia hasilkan itu lebih besar dari teammates-nya sendiri. Jadi jika ada karakter atau seorang hero yang dimana dia itu memiliki damage paling besar di antara teammates lainnya, dia itu bisa disebut sebagai damage dealer. Yang dimana untuk range-nya ini sendiri itu bisa masuk ke erudition, destruction, dan juga han. Ini merupakan 3 tipikal tipe karakter yang bisa disebut sebagai damage dealer. Tapi untuk yang utama masih dipegang oleh han. Jadi sisanya ini lebih ke mungkin bisa disebut sub DPS dan juga yang lainnya. Untuk debuffer sendiri ini masuk ke nihility. Kenapa? Debuffer di sini ini lebih ke membuat musuh itu menjadi lemah, nggak kuat seperti biasanya. Misalnya di debuff yang asalnya attack-nya mungkin sekian, setelah diberi debuff maka attack-nya akan berkurang sekian persen. Itu fungsi dengan karakter yang bertipe nihility. Yang kedua atau yang kedua terakhir ada healer. Di sini itu range-nya itu masuk ke abundance, karena yang sudah dijelaskan tadi karakter yang bertipe abundance ini tuh spesial karena dia berbeda dengan yang lainnya. Dia itu bisa memberikan heal atau memberikan teammates-nya darah. Jadi untuk range-nya ini masuk ke abundance. Yang terakhir ini adalah tanker. Kalau tanker ini masuk ke preservation. Preservation di sini itu lebih ke karakter yang memiliki defense terkuat atau bisa disebut sebagai tameng dibandingkan yang lainnya. Jadi karakter yang bertipe preservation ini dia akan maju atau sebagai
tameng yang dimana musuh-musuh itu akan menyerang mereka. Jadi tanker di sini range-nya ini masuk ke preservation. Itu dari segi object properties. Untuk data properties di sini itu hanya terdapat 2 saja, yaitu karakter name dan juga relic name. Untuk karakter name dan relic name di sini bertipe data string. Nah, masuk ke bagian individuals, di mana di sini tuh termasuk ke pemberian nama dari karakternya dan juga mungkin kecocokannya dengan object properties. Misalnya di sini saya contohkan untuk karakter 11. Di sini tipenya itu fire dan juga tipe elemennya fire dan juga tipe karakternya itu harmony. Yang dimana harmony ini masuk ke bagian buffer ya. Jadi pada object properties dia itu masuk ke object property buffer dengan karakter 11 ini dengan karakter name-nya itu Asta. Jadi untuk Asta di sini dia masuk ke bagian buffer yang dimana untuk buffer di sini sendiri itu membutuhkan set support buffer karena dia termasuk ke harmoni. Bisa kita lihat, nah harmoni di sini jadi dia akan masuk ke set support. Jadi untuk Asta sendiri ini dia cocok untuk set support untuk reliknya sendiri. Lalu saya contohkan untuk karakter yang lainnya, misalnya untuk karakter 19 di sini tipenya itu merupakan erudition. Yang dimana erudition ini bisa disebut sebagai seorang damage dealer. Karena kenapa? Berbeda dengan Han yang biasanya single target. Untuk erudition di sini biasanya mereka itu memiliki tipe serangan yang AOE atau attack of evac yang dimana mereka itu sekali menyerang itu bisa efek itu bisa terkena ke satu atau lebih musuhnya. Jadi misal sekali serang 2-3 musuh itu bisa mereka hit gitu untuk erudition. Untuk tipe elemennya sendiri pada karakter 19 ini merupakan lightning dengan object propertiesnya itu ya yang disebutkan tadi damage dealer. Karena erudition ini bisa disebut seorang damage dealer dengan nama karakternya itu Jing Yuan. Lalu untuk relik, nah jika tadi relik di sini saya akan contohkan, jika tadi karakter di sini saya akan contohkan untuk sebagai contohnya untuk relik, misalnya nih ada relik 16 dengan set support. Untuk relik ini sendiri itu merupakan relik yang bernama Sprightly Fongquak. Ini tuh merupakan relik dengan set support. Relik ini tuh cocok digunakan untuk karakter-karakter yang bertipe support, baik itu buffer maupun di buffer. Nah, relik itu bisa dibilang cocok dengan karakter-karakter yang bertipe support. Untuk yang selanjutnya, misalnya di sini ada relik. Nah, untuk relik 10, ini tuh tipenya itu fire. Ini tuh merupakan set elemen ya. Jadi pada relik itu ada relik yang bertipe universal dan juga ada yang set elemen. Untuk relik yang bertipe set elemen sendiri ini tuh dikhususkan untuk karakter-karakter tertentu. Misalnya untuk relik yang ini, relik 10 dengan nama relik itu Fairsmith of Lava Forging. Ini tuh merupakan relik yang dikhususkan untuk karakter yang hanya bertipe fire saja. Untuk karakter yang bertipe fire di sini bisa ada Asta, terus bisa ada Hook, ada Himeko. Nah, itu untuk karakter-karakter yang bertipe api. Jadi jika karakter-karakter yang bertipe api, mungkin itu lebih tepatnya dengan menggunakan relik yang sifatnya elemental. Jadi khusus yang elemen gitu. Itu untuk contoh reliknya. Itu mungkin untuk dari penerapan atau implementasi dari si penerapan kasusnya, penerapan kasus menentukan relik karakter di Honkai Star Rail. Misalnya di sini saya akan coba jelaskan lagi di bagian description-nya. Untuk karakter di sini itu ekuivalen dengan pet. Kenapa? Karena karakter ini memang saling berhubungan dengan pet. Nah, tidak hanya itu, nah untuk reliknya, di sini yang paling pentingnya. Untuk reliknya sendiri, di sini ada beberapa relik yang, nah, set elemen. Set elemen ini ekuivalen dengan karakter. Kenapa? Yang sudah saya sebutkan tadi, set elemen itu sangat-sangat bergantung dengan elemen dari si karakternya. Jadi jika ingin menggunakan set elemen itu tergantung dari si karakternya. Jadi seperti itu untuk penggunaan relik di set elemen. Selanjutnya di sini saya akan coba jalankan listener-nya.
Mesinnya sudah jalan dan bisa kita lihat di sini. Tidak ada merah di sini, berarti ini programnya itu sudah bisa dijalankan dan tidak ada yang diibaratkan, tidak ada yang tumpang tindih dalam penghubungan si ininya, si description si kelasnya. Jadi bisa dibilang ini sudah bisa dijalankan. Itu mungkin dari segi penjelasannya. Mungkin di sini saya akan ada penjelasan tambahan dari segi data visualization. Di sini kami menggunakan OWL Vis dan juga VOWL untuk sebagai data visualization-nya. Ini misalnya untuk yang pertama karakter. Untuk karakter yang pertama di sini bisa dilihat ekuivalennya dengan set element dan juga dengan pet. Set element ini merupakan relik. Jadi relik dengan set element ini tuh harus dilihatnya itu dari tipe elemen di si karakternya. Seperti itu. Ini untuk dari karakternya dengan tipenya itu seperti tipe-tipe elemennya di sini untuk data visualization-nya. Selanjutnya untuk pet. Untuk pet di sini saya akan jelaskan langsung dengan reliknya itu. Yang pertama, pet di sini ada abundance, ada nihility, ada harmony, ada han, ada destruction, ada erudition, dan juga ada preservation. Yang pertama di sini abundance. Nah, abundance ini cocoknya dengan set healer yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kenapa? Karena dia bisa melakukan heal ke temannya sendiri. Karena untuk set healer di sini tuh dia itu bisa dengan memiliki status itu kayak meningkatkan healnya tuh jadi lebih deras gitu jika dia menggunakan skillnya. Lanjut untuk nihility di sini itu tipe support ya, nihility debuffer. Nihility ini masuk ke set support untuk relic yang bertipe debuffer. Nah, cocoknya digunakan oleh nihility set support. Set support di sini bisa seperti efek hit rate, bisa juga energy recharge, atau bisa juga seperti menaikkan efek kita itu seperti karena debuffer ini kan bisa memberikan debuff kepada musuh. Jadi jika efek hit rate-nya dinaikkan, maka karakter yang memiliki efek hit rate tinggi itu bisa memberikan debuff-nya itu ratingnya itu lebih tinggi gitu. Jadi misalnya jika sebuah karakter memiliki efek hit rate-nya itu mungkin kecil, dengan menggunakan status relic yang memiliki efek hit rate yang tinggi, dia itu bisa menaikkan chance-nya itu lebih tinggi untuk debuff ke musuhnya. Jadi untuk set support seperti itu untuk nihility. Sedangkan untuk set support dari harmony itu lebih ke penggunaannya bisa seperti menaikkan attack dan juga crit damage ya. Jadi bisa juga cocok untuk set support. Tapi tidak hanya untuk set support, sebenarnya harmony juga bisa dengan menggunakan set attack. Kenapa? Itu juga tergantung dari karakternya. Misalnya untuk karakter yang seperti Tinggion seperti itu kan dia bisa menggunakan set attack. Misalnya seperti Bro-nya, dia juga bisa dengan menggunakan critical damage. Karena itu tergantung dari kit si karakternya. Selanjutnya untuk Han. Nah, untuk Han erudition dan destruction. Ini merupakan tipe karakter yang cocok untuk digunakan set attack. Set attack di sini dia bisa menggunakan crit damage, crit rate, attack, atau bisa menggunakan set elemen juga. Ini itu cocok dengan menggunakan set attack. Untuk destruction sendiri di sini itu terdapat dua ya. Destruction bisa bisa menggunakan set attack, reliknya set attack, dan juga destruction bisa menggunakan set defense. Kenapa? Yang saya tahu di sini ada salah satu karakter destruction yang bernama Clara. Dia itu cocok dengan menggunakan set def. Itu juga tergantung dari kit dari si Clara-nya. Jadi untuk Clara sendiri ini tidak hanya bergantung pada set attack, tapi dia juga bisa menggunakan set def. Jadi bisa menggunakan dua relic, bisa yang satu set attack, bisa satu set def. Lalu yang terakhir ini merupakan preservation yang tadi karakter yang bertipe tanker. Ini tuh ya paling bagus dan paling cocok dengan menggunakan set def. Untuk set def di sini bisa saja dia menggunakan defense def reduction, bisa juga seperti menaikkan increase def, atau damage reduction maksudnya. Lalu yang terakhir mungkin bisa max HP, bisa juga. Tapi untuk preservation sendiri di sini untuk saat ini lebih cocok untuk menggunakan decrease damage yang akan datang ataupun increase def. Mungkin itu dari penggunaan atau penjelasan dari data visualization dengan menggunakan OWL Viz. Yang terakhir di sini ada data visualization dengan menggunakan VOWL. Mungkin ini lebih mudah dilihat dibandingkan yang sebelumnya. Untuk VOWL sendiri ini sebenarnya nggak beda jauh dengan yang ada di sini dengan ada OWL Viz. Untuk di sini hanya mungkin lebih ke fresh aja dilihatnya jika menggunakan VOWL.
Yang di tengah ini tuh merupakan karakter pet dan juga set elemen. Kenapa set elemen ada di sini? Karena set elemen ini bersifat seperti apa ya? Karena set elemen di sini tuh ekuivalen dengan karakter, jadi sifatnya itu lebih bukan universal tapi lebih ke khusus gitu loh. Jadi tergantung dari elemen-elemen ini, makanya set elemen ada di tengah-tengah. Berbeda dengan set def, set attack, set support, dan juga set healer. Nah, bisa dilihat karakter yang bertipe atau objek propertinya damage dealer, di sini mereka itu cocok dengan menggunakan set attack. Karakter yang bertipe tanker, mereka cocok dengan set def. Terus karakter yang seperti buffer, ini tuh cocok dengan menggunakan support ya. Healer di sini cocok dengan menggunakan ya set healer. Di sini sebenarnya di buffer ini seharusnya itu masuk ke bagian set support di sini, tapi mungkin karena beberapa setting di sini mungkin lebih langsung masuk ke reliknya sendiri. Jadi semua yang ada di sini itu akan menuju ke reliknya. Jadi tergantung pada si reliknya itu sendiri. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan penentuan relik karakter dari Honkai Star Rail dengan menggunakan ontologi, dengan menggunakan tool Protege. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ahmad Bisri yang telah mendemonstrasikan aplikasinya dalam Protege. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will see. Come with me, take the journey.